Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Regina dalam mata pelajaran geografi. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai letak astronomis Indonesia. Apakah ada yang tahu apa itu letak astronomis Indonesia? Tidak. Oke, nah maka dari itu mari kita simak bersama mengenai apa itu letak astronomis Indonesia. Dimulai dari definisi dari letak astronomis Indonesia. Nah, letak astronomis Indonesia adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Nah, apakah kalian tahu apa itu garis bujur dan garis lintang? Tidak. Tidak. Belum. Nah, oke, berarti garis bujur atau garis vertikal yaitu garis hayal yang membujur dari utara ke selatan. Nah, lalu garis lintang adalah garis hayal yang membentang dari timur ke barat. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar yang ada pada PowerPoint ya, perbedaan mengenai garis bujur dan garis lintang. Lalu, apakah kalian sudah mengetahui di mana letak astronomis Indonesia itu? Nah, coba lihat gambar yang Ibu tampilkan. Coba kalian baca mengenai letak astronomis Indonesia itu ada di mana? 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Oke, pinter. Nah, lalu karena letak astronomis tersebut, apa sih pengaruhnya terhadap Indonesia itu? Salah satu pengaruh dari letak astronomis yaitu adanya Indonesia itu terlewati oleh garis ekuator atau garis, ada yang tahu garis ekuator atau garis? garis hayal. Iya, betul. Garis hayal itu adalah garis ekuator. Nama lain dari garis ekuator adalah garis khatulistiwa. Oke. Apa sih garis khatulistiwa ini? Ada yang tahu? Garis khatulistiwa adalah garis hayal yang membentang di tengah-tengah bumi. Jadi garis tersebut itu membelah bumi bagian utara dengan bumi bagian selatan. Seperti itu. Nah, lalu apakah wilayah Indonesia itu semuanya terlewati oleh garis khatulistiwa? Tidak. Oke. Nah, lalu di mana sajakah wilayah Indonesia yang terlintasi atau terlewati oleh garis khatulistiwa? Coba kita lihat di sini ya. Wilayah Indonesia yang dilintasi oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator. Yang pertama ada pulau apa? Sumatera. Yang kedua pulau Kalimantan. Yang ketiga pulau Sulawesi. Lalu yang keempat? Waigeo di Papua Barat. Nah, yang kelima ada pulau apa? Halmahera di Maluku Utara. Yang keenam? Sulawesi. Oke, yang ketujuh? Bonjol di Sumatera Barat. Yang kedelapan? Pontianak di Kalimantan Barat. Nah, jadi wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah yang terlintasi oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator. Selanjutnya, apa pengaruh dari garis bujur dan garis lintang di wilayah Indonesia? Nah, salah satunya selain dari garis ekuator dan garis khatulistiwa, yaitu letak astronomi Indonesia pula berpengaruh terhadap iklim Indonesia yang bercorak tropis. Nah, seperti halnya di Indonesia sendiri, yaitu beriklim tropis dengan suhu dan kelembapan udara yang tinggi. Suhu tersebut disebabkan oleh intensitas matahari yang kuat, sementara kelembaban tinggi dipengaruhi oleh angin yang membawa uap air. Selanjutnya yaitu penyinaran matahari berlangsung sepanjang tahun. Nah, yang ketiga yaitu memiliki hutan hujan tropis yang luas. Selain itu, pengaruh letak astronomis Indonesia pula berpengaruh terhadap pembagian zona waktu di Indonesia. Terdapat perbedaan waktu selama 1 jam 15
1 jam setiap 15 derajat garis bujur di wilayah Indonesia. Nah, karena wilayah Indonesia itu kan terbentang sepanjang 45 derajat bujur. Nah, sehingga coba kalian buka terlebih dahulu kalkulator. Berapa hasil dari 45 dibagi 15? 3. Oke, pinter. Nah, jadi wilayah Indonesia itu karena terbentang dari 45 derajat, lalu di setiap 15 derajat itu terdapat perbedaan waktu 1 jam, maka wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 3 zona waktu. Yang pertama ada wilayah Indonesia Bagian barat. lalu wilayah Indonesia bagian tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia yang termasuk zona WIB meliputi pulau apa saja? Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Oke, pinter. Lalu wilayah yang termasuk pada zona WITA adalah Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Pulau Sulawesi. Oke. Nah, sedangkan wilayah Indonesia yang termasuk pada zona waktu WIT yaitu wilayah mana saja? Yang pertama ada Kepulauan Maluku, lalu ada Pulau Papua, serta dan pulau-pulau pulau-pulau kecil kecil di sekitarnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bisa kalian lihat ya, ini persebaran waktu di wilayah Indonesia. Untuk yang hijau itu termasuk waktu Indonesia Barat, lalu yang berwarna pink itu termasuk waktu Indonesia bagian tengah, dan warna biru menunjukkan waktu Indonesia bagian timur. Contohnya seperti ini. Ketika kalian berada di Tasik, lalu kalian menelpon teman kalian yang berada di Pulau Sulawesi, lalu kalian menanyakan jam di Pulau Sulawesi jam berapa gitu. Nah, lalu jawaban dari teman kalian di Pulau Sulawesi sekarang pukul 9, sedangkan di Pulau Jawa, khususnya di Tasikmalaya itu pukul 8. Lalu ketika kalian menelpon lagi kepada teman yang berada di Pulau Papua, maka jawabannya akan menunjukkan pukul 10 karena dari ketiga pembagian zona waktu tersebut terdapat perbedaan 1 jam. Lalu selanjutnya yaitu keuntungan letak astronomis Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas. Tentu saja karena Indonesia mendapat penyinaran matahari sepanjang tahun. Nah, tentu saja keuntungan tersebut dapat menyuplai oksigen untuk mengurangi pemanasan global, lalu menjadi habitat beragam flora dan fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. Nah, karena kebanyakan wilayah Indonesia itu tropis, maka otomatis wilayah Indonesia itu pasti memiliki wilayah pertanian yang luas. Oke, selanjutnya untuk mengevaluasi pemahaman kalian, Ibu akan memberikan sebuah evaluasi yaitu mengenai teka-teki silang. Silahkan kalian kerjakan. Oke, mungkin cukup itu saja materi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.